Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Saya atas nama LK3 Eropa mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu pada seminar di sore hari ini. Baik, kita akan langsung memulai seminar pada sore hari ini. Kita akan memulai dengan lagu pembuka. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang Bapak Julianto dan Ibu Rosvita Neraha dalam perjalanannya di Eropa sini. Selamat datang juga Pak Alfonso mewakili Perki Swiss, dan seminar ini didukung oleh Perki Swiss, Persekutuan Kristen Indonesia di Switzerland. Saya minta Kamanda untuk memimpin ujian kita pada sore hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Ajaib Tuhan. Saya undang saudara-saudara sekalian untuk berdiri. Kita sama-sama mengangkat pujian ini, Ajaib Tuhan. Thank you.
kasih Bapak dan Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Saya minta dengan hormat Ibu Rosita Andraha untuk memimpin kita di dalam doa. Bapak Ibu, mari kita menyerahkan acara kita pada malam hari ini kepada Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan, bersyukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Kami bersyukur karena kami boleh melihat apapun yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami sebagai bagian dari Tuhan mengasihi kami dan membentuk kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun masalah dan pergumulan atau sukacita yang sedang kami hadapi pada hari-hari ini. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau besar dan kami bisa merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami mohon berkat-Mu untuk kami masing-masing dalam acara pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati pembicara dan memberkati semua yang mendengarkan dengan kasih setia Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Bu Rosita. Sekarang tiba saatnya kita langsung masuk ke dalam seminar kita pada sore hari ini dengan tema self-healing, self-counseling. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan pembicara kita pada sore hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Julianto Simanjuntak. Seperti Bapak Ibu sudah mengenal beliau adalah founder dan chairman Lembaga Keluarga Kreatif K3 yang berpusat di Jakarta. Saya akan bacakan sedikit CV dari Bapak Julianto. Bapak Julianto dan Ibu Rosita Andraha dikaruniai 2 putra. Yang pertama bernama Josephus dan yang kedua Moses Simanjuntak. Saya akan bacakan visi yang Tuhan berikan kepada Bapak Julianto Simanjuntak dalam mendirikan Lembaga Keluarga Kreatif K3 ini adalah rindu melihat tersedianya pusat-pusat konseling dan tenaga konselor bagi masyarakat Indonesia. Konseling menjadi gaya hidup dan profesi konselor dihargai setara dengan dokter atau psikolog. Moto pelayanan dari Bapak Julianto dan Ibu Rosita Andraha adalah orang bijak, peduli konseling, dan selalu ada harapan. Saya persilakan Bapak Dr. Julianto Simanjuntak untuk memulai seminar pada sore hari ini. Shalom dan salam sejahtera. Kami senang sekali ini kali ketiga mengunjungi Swiss dan istri saya kali yang kedua. Kalau nggak salah terakhir 4 tahun yang lalu ya, retret di sini. Dan ya Alfonso dan kawan-kawan Perki sangat hangat menyambut, thank you. 2 tahun tidak terbang ke luar negeri dan ini pertama kali setelah pandemi ya. Saya sedang mikir-mikir kira-kira apa yang ingin saya sampaikan karena waktu yang terbatas. Tapi ada 3 topik yang besar di ruang counseling yang saya selalu bicarakan dengan klien. 3 hal ini sangat penting. Mulai dari yang pertama dari kelahiran, kehidupan, dan kematian. Yang paling kita abai adalah kita tidak selalu ingat apa yang terjadi waktu kita dilahirkan, apa yang terjadi waktu kita di dalam kandungan. Saya kasih contoh misalnya, di antara kita ada nggak yang kalau ulang tahun biasa-biasa aja, malah risih itu ulang tahun. Tapi ada yang happy banget, bulan depan dia bilang suaminya, bulan depan kamu ulang tahun ya. Ada tuh. Saya sampai umur 40 tahun, saya tidak happy ulang tahun, saya suka lupa. Sehingga istri saya suka marah, saya sering lupa ulang tahun. Pak, ini hari apa? Selasa. Ini hari apa? Selasa. Ini hari ulang tahunku, kau lupa. Ulang tahun gua aja lupa, bagi ulang tahun. Sebagian orang yang mengalami trauma kelahiran, apakah itu pernah mau diaborsi, kelahirannya tidak diinginkan, atau di kandungan dia tidak dirawat baik-baik karena ibunya ribut sama papanya selama dia di kandungan, itu mengalami yang namanya trauma kelahiran. Atau waktu lahir dia tidak terlalu diinginkan, ya ternyata dia cuma perempuan, dengarnya laki-laki, ya kan?
Tidak banyak orang tahu bahwa kita sebagian membawa apa yang namanya trauma kelahiran. Trauma itu mulai dari dalam kandungan. Ya, mungkin juga ada di antara ibu-ibu yang tidak ngarap tiba-tiba, ih hamil lagi. Ya. Terus dibikinlah bahasa positif, bonus. Padahal nggak kepengen sebenarnya. Ya. Ya. Ya kan? Tapi anak-anak kita ngerasa sebenarnya dia nggak terlalu diinginkan. Gitu. Kalau kita anak pertama pelukannya hangat banget, terus anak yang tidak diinginkan, baik-baik anak ya, baik-baik anak. Kita selalu ada yang namanya trauma kelahiran. Nah, ada 3 hal yang menjadi indikator. Apakah kita mempunyai hubungan yang baik dengan ayah ibu kita yang kandung? Kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan ayah ibu kandung, itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan suami kandung, yang adalah ayah dari anak-anak kita. Kenapa misalnya sebagian ayah tidak begitu menikmati anak-anaknya? Apa-apa suruh ibu, apa-apa suruh istrinya yang ngurus, betul kan? Anda ngerasa nggak dia robot? Ya, orang-orang Asia itu kebanyakan anak itu diurus oleh emaknya. Apa karena sibuk? Capek? Mama juga sibuk kan? Mama juga capek kan? Nah, alasannya adalah karena banyak bapak-bapak ini tidak menikmati masa kanak-kanaknya. Jadi pria yang tidak menikmati masa kanak-kanaknya akan sulit menikmati anak-anaknya. Bisa lengkap kalimat ini? Saya tidak menikmati masa kanak-kanak. Sehingga waktu Tuhan memberikan anak, Yosef namanya, saya senang. Tapi untuk ngurus, berat hati saya. Suruh gendong, apalagi mandikan, gantiin popok, itu rasanya pergumulan tuh. Ya bisa, tapi ngedumel nih. Kalau istri saya nggak sakit, nggak nangis, saya nggak mau urus anak. Karena saya sendiri mengalami yang namanya trauma kelahiran. Saya tidak diinginkan oleh ibu saya. Dia 6 di atas saya laki-laki, ibu saya berharap saya perempuan. Bapak saya berharap saya perempuan. Lahir lagi laki-laki. Dan saya dipakai rok dari saya bayi, dari balita sampai umur 5 tahun. Dan penolakan itu menyisakan lubang, luka di dalam hati saya. Jadi secara saripati intinya begini, kalau kita masih mempunyai ganjalan dengan orang tua kandung kita, apakah itu kemarahan, kekecewaan, itu akan berdampak kepada pernikahan kita. Hubungan kita dengan anak-anak itu terganjal. Contoh misalnya, setiap ibu senang punya anak, tapi belum tentu punya perasaan bangga dan rindu kepada anak-anak. Ya, coba tes nanti anak-anak pulang, kalian pergi 2 hari, 3 hari, dirindukan anak nggak? Nggak tentu anak-anak rindu. Mama udah pulang. Atau kita tanya, kalau anak orang tua kita masih hidup, apakah kita punya kerinduan nggak sama orang tua kita? Sebagian kita enggak. Ya, kalau ada penting aja kan, apalagi kalau anak masih muda kan, kalau udah pensiunnya mau habis kan, mak, uang tabunganku habis paling kan gitu kan. Jadi poin pertama yang perlu kita selesaikan adalah apakah kita punya masalah dengan kelahiran atau tidak. Maka satu hal misalnya, kalau Anda bangga kepada ayah kandung, Anda akan bangga kepada suami yang adalah ayah daripada anak-anak. Sorry, saya menyampaikan saripati dulu ya. Jadi kalau Anda bangga kepada ayah, dekat dengan ayah, maka ada satu perasaan bangga kepada suami. Ini yang umum dulu ya, saya nggak bicara yang sudah ada masalah, itu lain lagi ya. Itu nanti kita bisa bahas. Tapi saudara, kalau Anda sendiri punya ganjalan dengan ayah, sepertinya dia punya hutang, lalu Anda nuntut supaya suami Anda menutup kekurangan ayah. Seringkali Anda menuntut suami, padahal kan dia bukan ayah kita, dia suami. Berharap dia akan lebih mencintai kita karena dulu kita nggak mendapatkan kasih sayang dari suami kita. Demikian juga perasaan saya sebagai laki-laki, ini kan laki-laki cuma 2 di sini ya. Kalau saya bangga kepada mama saya, sudah wajar saya bangga kepada istri saya yang adalah ibu atau mama dari anak-anak. Perasaan itu tidak selalu ada pada setiap orang.
Jadi keayahan dan keibuan kita banyak yang hanya bersifat kewajiban, ya karena saya ibu. Tapi apakah kita merasakan bangga? Ya. Contoh ya, kalau sini kan nggak ada pembantu ya, cuci, masak. Anda melakukannya dengan sukacita. Tapi kalau sambil masak, sambil meretek, tahu nggak, mama capek, mau itu namanya kan kita tidak menikmati keibuan kita. Kita tidak melakukan dengan sukacita. Kita tidak melakukan dengan sukarela. Kita melakukan dengan suka paksa. Suka tapi terpaksa. Ini yang pertama. Jadi yang perlu kita bangun sekarang kepada anak-anak kita adalah supaya dia bangga sama kita. Dia selalu punya kerinduan akan kita. Dan dia peduli dan sayang sama kita. Kalau ini kita nggak punya sama orang tua di atas, kita coba bangun ini sama anak-anak kita. Kalau sampai kita gagal, ya kita harap anak-anak kita membangun itu pada cucu-cucu kita. Ya. Bisa sampai di sini? Ini poin yang pertama. Ya. Jadi satu-satunya alasan Alkitab meminta kita menghormati orang tua adalah karena mereka kita ada, kita lahir, kita hidup dan berkeluarga. Bisa paham maksud saya? Orang terkaya di Eropa atau Presiden Jokowi, kalaupun dia baik sama kita, mungkin bisa kasih rumah, kasih mobil, kasih tanah. Yang bisa memberikan kita hidup cuma satu, orang tua kita. Itulah alasan kenapa menghormati orang tua. Tidak ada kalimat orang tua yang baik, orang tua yang bertanggung jawab, tidak. Hormatilah ayah dan ibumu. Tidak ada embel-embel, betul kan? Nah, kalau saudara belum pernah membangun rasa sayang, rasa rindu sama bangga sama orang tua, tidak terlambat. Caranya gimana? Ya, kalau ada kesempatan ziarah, buka album, cerita sama saudara-saudara tentang bagaimana dulu kenangan waktu kita kecil. Kita membangkitkan memori-memori pada waktu kita kecil yang kita bisa tanya abang kita bisa tanya kakak kita. Saya perlu 12 tahun untuk mengenali siapa saya dan siapa orang tua saya. Pulang Jakarta, Medan, Jakarta, Pekanbaru, Jakarta, Tarutung. Saya mau mengerti pohon keluarga saya seperti apa. Saya tidak kenal ayah saya. Saya tidak kenal siapa ibu saya. Saya hanya tahu itu ayah saya, tapi riwayat hidupnya, apa pengalaman buruknya pada waktu kecil, saya tidak tahu. Ketika saya mengerti, baru ada rasa bangga sama ayah saya. Walaupun dia pecandu, dia pejudi, dia menghabiskan kekayaan keluarga kami, tapi saya bangga karena saya tahu latar belakangnya. Dia ditinggal ayahnya waktu dia masih bayi, dia cuma tamat SD. Ya, banyak kisah-kisah yang orang tua yang kita perlu tahu. Lalu ceritakan sama anak-anak kita, bagaimana hubungan kita sama kakeknya, sama grandpanya, sama grandma. Cerita inilah yang nanti memulihkan anak-anak. Oh, Pak Atut, mama begini, rupanya mama terluka juga dulu sama om. Ya. Cerita ini sangat penting. Sebelum anak-anak meninggalkan rumah, cerita sebanyak mungkin tentang kisah-kisah kakek, nenek, opung, opa. Jelas ya? Pertama. Nah, yang kedua, setelah kita hidup, setelah kita dewasa dan menikah, ternyata banyak sekali relasi kita itu saling melukai. Pernikahan itu melukai. Kita punya anak, ternyata anak melukai. Dan yang paling mengerikan ya, orang yang melukai kita yang bertanggung jawab menyembuhkan diri kita. Betul nggak? Orang tua kita mana nggak sempat malah minta maaf sama kita. Ya, mungkin pasangan Anda juga udah bikin salah, nggak pernah minta maaf sama kita. Ya, pertanyaannya siapa yang menyembuhkan? Ya kita, karena ini kan hati kita, perasaan kita yang terluka, kita yang bertanggung jawab untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Di sini ada satu analogi yang saya mau sampaikan. Kenapa luka sebagai orang sensitif dengan luka-luka tertentu? Karena sudah banyak sekali pasal-pasal hidup kita pada waktu kecil itu lukanya belum pernah disembuhkan. Ya, seperti tadi dalam kandungan 0 sampai 5 tahun, 6 sampai 12, 13 sampai 19 dan masa dewasa. Coba saudara ingat, apa luka dan trauma yang Anda rasakan dari masih kecil misalnya. Saya kasih contoh ya. Untuk menyusun pasal-pasal hidup. Saya waktu kandungan
Ya, saya sudah tidak diharapkan. Ibu saya dengan penuh ketakutan karena berharap saya itu perempuan. Hubungannya sama ayah saya sangat buruk. Oh ya, baik itu ayah karena berempat ya. Oke. Ayah saya pemabuk, pecandu alkohol, dan penjudi yang akut. Ibu saya juga mengatasi depresinya juga dengan minum alkohol. Sehingga kondisi saya di dalam kandungan tidak begitu baik. Waktu saya lahir, ibu saya kecewa, dia sedih. Lalu saya berusaha memaksakan saya pakai rok, lalu memanggil nama saya menjadi Puan, ya, singkatan dari perempuan. Dan kalau ada tamu datang, saya tidak pernah diperkenalkan. Selalu nomor 1 sampai nomor 5, nomor 6 pas langsung nomor 7. Saya selalu ingat kenangan-kenangan itu, saya tidak pernah diperkenalkan kalau tamu datang. Nah, memori-memori ini, karena tidak pernah disembuhkan, itu terbawa sampai kita dewasa. Di masa ini, yang paling ingat adalah saya ngompol sampai umur 10 tahun. Saya sering ingat dipukul oleh ibu saya karena dia nggak tahu kenapa saya ngompol. Saya ngompol karena kamar mandi itu dekat pohon beringin, WC. Dan kata teman-teman saya di pohon beringin itu banyak hantu. Jadi saya daripada ketemu hantu, lebih bagus saya ngompol. Ya, sampai umur 10 tahun. Tidak, orang tua banyak yang tidak mengerti. Ketika anak trauma, takut kegelapan, takut ke kamar mandi, itu ada trauma yang dia tidak bisa ceritakan. Ngompol kok ya, pakai itu apa namanya, sapunya rotannya kasur itu loh, yang ada digini-gini kan itu rotannya. Wah, itu sangat traumatik. Umur 12 ayah saya ditangkap masuk penjara karena kasus korupsi. Dia kepala keuangan polisi pada waktu itu. Lalu kami jatuh miskin. Nah, kalau kita lihat trauma dari kita kandungan kecil, di masa saya remaja misalnya, saya besar dalam pribadi yang minder karena keluarga kami jatuh miskin ya. Maka ini waktu kami menikah, ini belum pernah selesai. Trauma dan luka ini kita bawa dalam pernikahan. Maka istri saya kaget, dia lihat saya pendeta, dia pikir oke lah pendeta ini. Ternyata nggak oke. Di depannya ada embel-embel pendeta, tetapi saya kasar, suka mendiamkan. Ya, saya bisa diam sama istri saya bisa 3 hari. Dia kadang-kadang bingung, Pak salahku apa? Kenapa nggak baca kabin? Saya juga malu. Saya diamkan dia karena lupa bikin kopi. Coba bayangin, lupa bikin kopi saya bisa marah begitu rupa. Karena emosi saya tidak matang, saya tidak siap menjadi suami. Saya masih banyak luka dalam diri saya. Saya kadang-kadang mau pukul istri saya mau ngamuk, saya mau bentak. Saya kebayang mama saya dibentak-bentak papa saya nggak tega. Saya seperti membayangkan istri saya, mama saya, cukup mama saya udah menderita, saya nggak boleh lagi kasar sama istri. Tapi saya telan. Bisa paham? Ya mungkin suami Anda juga gitu. Dia mau marah, dia diam. Nah, setelah kami menikah 5 tahun, saya berhenti jadi pendeta. Saya bilang saya ada yang salah. Saya membawa berkat buat jemaat, keluarga kita nggak diberkati. Lalu kami sepakat, saya sekolah counseling tahun 96. Setelah 5 tahun jadi gembala itu, jadi pendeta. Itu keputusan radikal. Saya bilang, waduh, saya bilang ini nggak beres, ini munafik kan, di depan orang penuh damai sejahtera, tapi keluarga kami nggak ada damai sejahtera. Lalu saya sekolah counseling. Nah, itu yang saya mau katakan bahwa ada pasal-pasal hidup kita yang kita tidak sempat merapikan, kita buang pengalaman-pengalaman yang memalukan, yang memilukan, itu kita simpan, kita tidak pernah cerita sama orang lain, dan itu sebagian membawa sampai mati. Anda akan menyesal. Jadi ada waktunya kita pergi mencari bantuan seperti seorang sahabat atau seorang kaunselor. Ya, sekali lagi orang melukai kita mau menikah. Jadi kan saya memberi beberapa prinsip yang saya baca dalam satu artikel yang sangat bagus sekali. Saudara boleh mengalami banyak luka dan masalah, tapi mari kita tidak perlu menyesali, karena sekali lagi hidup kita cuma satu kali. Kesempatan hidup yang berguna mengisi kehidupan kita cuma satu kali. Sesudah itu kita mati. Karena itu kita putuskan, apapun yang terjadi, saya akan nikmati hidup saya. Yang kedua, kita tidak mungkin harap orang lain menyembuhkan, minta maaf.
Jadi orang minta maaf apa tidak, kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri. Jangan berharap tunggu orang lain minta maaf. Sebab ini adalah milik kita. Jadi orang lain minta maaf atau tidak maaf, terutama orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kita tetap bertanggung jawab untuk diri kita. Dan yang ketiga, saya kira ketika kita orang lain melukai kita, kita memulihkan. Ketika ada pergumulan seperti yang saudara rasakan, itu tandanya kita masih hidup. Kita sedang bertumbuh, kita sedang berubah. Bahaya terbesar dalam hidup orang Kristen adalah terlalu nyaman, terlalu aman, terlalu mapan. Inilah musuh orang Kristen, terutama di Eropa. Mungkin ada terlalu nyaman, terlalu aman, terlalu mapan di sini. Dari mana kita tahu? Yesus mengajak kita, ikut aku, pikul salib, sangkal diri. Di situ tidak ada area nyaman. Comfort zone tidak ada di situ. Jadi makin saudara merasa tidak nyaman, merasa gelisah, saudara itu bisa jadi alarm ilahi untuk Anda. Kita mungkin sedang mau bertumbuh. Emosi, otot-otot emosi kita sedang diperkuat. Ya. Tidak selalu gelisah itu jelek. Anxiety, depresi, itu bisa menjadi properti kita. Bahwa Tuhan sedang membentuk itu. Dan sekali lagi saudara, kita sedang berada dalam satu pertandingan. Tidak mungkin kita sampai finish tanpa cedera, tanpa luka. Ini perjalanan iman, kata Ibrani pasal 12. Kita sedang berada dalam satu pertandingan iman. Dan kita diminta memandang kepada Yesus yang adalah coach, ya, pelatih iman kita. Saya suka bola sama tinju. Jangan tanya kenapa saya suka bola sama tinju. Tapi kalau saya sudah nonton bola sama nonton tinju, stres saya hilang. Minimal sehari 30 menit, 20 menit. Kalau kita lihat semua pemain bola, pemain tinju, tidak ada selesai tanpa cedera, tanpa kotor. Karena kita sedang dalam pertandingan iman. Kita tidak mungkin tanpa cedera. Tidak mungkin tanpa luka. Saya seminar beberapa waktu lalu, temanya adalah menikmati perkawinan yang rusak. Saya suka tema itu. Ide itu datang ketika kami merayakan anniversary 30 di Bali. Saya membayangkan ribuan klien saya itu pernikahannya rusak. Pertanyaannya, pernikahan rusak dibuang apa enggak? Kalau mobil rusak mungkin dia. Saya punya alasan. Alkitab punya alasan kenapa pernikahan itu dipertahankan. Kalau saudara sudah berpisah, no problem, karena itu ada sendiri ya. Saya mau bicara kepada yang belum berpisah. Kalau Anda sudah bercerai, tentu Alkitab hanya mengatakan Tuhan membenci perceraian, bukan membenci orang yang bercerai. Beda ya. Sudah mengerti maksud saya? Tentu ada anugerah Tuhan, rencana Tuhan yang khusus. Karena ketika kita gagal dalam perkawinan, rencana Tuhan tidak digagalkan dalam hidup kita. Anda boleh gagal, tapi rencana Tuhan untuk anak Anda tidak bisa digagalkan hanya karena kegagalan kita. Banyak cerita termasuk kegagalan Daud misalnya. Ya, kita lihat rencana Tuhan untuk melahirkan Yesus tidak digagalkan hanya oleh karena kegagalan Raja Daud. Nah, sekali lagi saudara, kalau kita pada waktu menikah, ini satu alasan yang pertama. Anggaplah menikah umur 30. Saudara, pasanganmu itu sudah membawa kerusakan selama 30 tahun. Pola asuh yang buruk, mungkin lingkungan yang buruk, pengalaman-pengalaman yang buruk, semua itu dibawanya ke dalam pernikahan. Dia tidak dalam kondisi baik waktu kita menikah. Saya sudah cerita luka-luka saya waktu menikah sama Wita. Saya tidak banyak tahu lukanya dia waktu kami pacaran. Saya tahu setelah nikah. Oh, saya bilang banyak juga luka istri saya kepada ibunya. Jadi tidak mungkin kita berharap pernikahan itu indah, karena kita menikah bukan saja dengan orang berdosa, tetapi juga dengan orang yang terluka. Itulah alasan kenapa kita perlu tetap menikmati ya, pernikahan yang sekarang ini. Saya tidak tahu pernikahan yang pertama apa yang kedua, tapi saudara, intinya bahwa pernikahan yang rusak itu bisa dinikmati di dalam anugerah Tuhan. Terutama ada ikatan janji nikah. Dan saya akan bicara nanti ada pewarisan, pernikahan itu akan diwariskan. Saya akan bicara poin yang ketiga nanti. Saya sudah bicara poin yang kedua, sudah cukup ini. Jadi kita bicara soal masa lalu, terapi kelahiran kita itu perlu kita selesaikan
lalu kita merawat luka-luka kita. Sampai hari ini kita masih punya pergumulan, mungkin sisa-sisa trauma yang belum selesai. Sekarang banyak ahlinya, Anda bisa cari di lembaga kami ada 80 konselor sekarang di kantor pusat. Ada psikolog, ada psikiater, ada seksolog, ada konselor. Carilah bantuan untuk bisa merawat luka, dan luka yang paling besar adalah harga diri yang terluka. Satu hal yang jarang kita diajar oleh gereja adalah merawat harga diri. Harga diri itu begitu penting. Identitas diri itu begitu penting. Tidak di Eropa, tidak di Indonesia, orang membangun harga dirinya dengan mobil mewah, dengan tas yang bermerek, dengan baju yang mewah. Itu bukan identitas kita, itu bukan harga diri kita. Jadi saudara perlu sekali untuk berpikir untuk kembali merawat luka-luka yang pernah terjadi di masa lalu kita, di masa sekarang ini yang belum selesai lukanya. Saya dan istri saya dan anak-anak sampai hari ini masih konseling. Saya tidak malu mengatakan kami pernah pergi ke 12 psikolog, 4 konselor, 2 psikiater. Kalau teman-teman sakit perut ke dokter, 7 hari, 10 hari masa nggak sakit? 10 hari sakit perut mencret terus ke rumah sakit, dokter. Tapi kalau hati kita sakit 10 hari pergi konseling nggak? Ya kita tahan-tahan aja. Ya kan? Sudah titanus, udah infeksi hati kita baru rasanya mau cari konselor, telat. Ini tidak enak jadi konselor Indonesia. Kenapa? Kita dicari di stadium 4. Ya. Sudah infeksi dulu itu. Yang ketiga, sesuatu adalah kita perlu mempersiapkan kematian. Banyak orang mempersiapkan kehidupan yang sukses, tapi lupa mempersiapkan kematian yang sukses. Lukas 16 sangat legendaris menceritakan tentang orang kaya dengan Lazarus, namanya, ya, Lazarus. Ya. Sudah banyak sekali orang-orang yang sukses tidak mempersiapkan kematian yang sukses, kematian yang berguna. Kematian yang membawa dampak kepada orang lain. Ya, saya kasih satu PR. Kalau saudara mati, nanti malam aja ya tulis, kalau sekarang nggak sempat. Anda mau dikenang sebagai siapa? Saya sebut itu namanya cita-cita kematian. Kalau saudara nanti meninggal, yang fisik dulu ya, saya fisik dulu ya. Anda mau dikubur kemana? Saya mau tanya nih orang-orang di Swiss nih. Ya, itu yang pertama. Hah? Ya oke, masing-masing jawab ya. Tapi maksud saya banyak orang tidak mempersiapkan kematiannya. Orang yang mempersiapkan kematiannya dengan sungguh-sungguh itu akan hidup dengan bersungguh-sungguh. Kalau Anda mempunyai semangat, daya juang, fighting spirit, itu adalah orang yang mempersiapkan kematiannya dengan sungguh-sungguh. Karena kematian itu sesungguhnya adalah mempersiapkan kurikulum vitae. Saya orang Batak. Yang paling menarik kalau orang Batak meninggal adalah pembacaan riwayat hidup. Siapa orang yang meninggal ini, betul kan? Pertanyaannya, yang ditinggal itu bangga nggak waktu dibaca kurikulum kita? Waktu Paulus mengatakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sudah pernah bertanya nggak? Yang untung itu yang mati, apa yang ditinggal mati? Coba Filipi pasal 2. Bagiku hidup adalah Kristus, betul kan? Mati adalah keuntungan. Saya mau tanya, yang untung yang mati, apa yang ditinggal mati? Hah? Dua-duanya, yang mati. Kenapa yang mati untung? Hah? Kenapa yang mati untung? Oke. Kita yakin lah ya, kalau di dalam Tuhan dia ke rumah Bapak. Pertanyaannya, yang ditinggal mati untung nggak? Dia merasa bangga nggak? Dia merasa, aku untung punya papa seperti dia. Aku untung punya mama seperti dia. Maka waktu karya hidup kita dibacakan, yang perlu dipertanyakan adalah perasaan keluarga yang kita tinggal. Saya harus sudah mengerti ayat itu. Bukan hanya untuk yang meninggal. Kita harus mempersiapkan ketika kita meninggal.
keluarga yang mendengarkan CV kita, dia terharu tapi bangga. Dia terharu tapi bahagia. Bukan terharu nyesal, kenapa lah kau lama hidup. Maka mertua saya Profesor Indra bilang, dalam hidup tidak penting umur panjang. Yang penting adalah seberapa berguna bagi sesama. Itu jauh lebih penting. Kalau Anda mau bahagia, jadilah berguna. Bukan Anda milik punya banyak harta. Yang menentukan kita bahagia adalah berguna bagi. Kalau Anda hidup tidak berguna, Anda sudah mati selagi hidup. Jadi saudara, nanti malam tolong pikirkan, apa yang menjadi cita-cita kematian? Kalau boleh dituliskan di batu nisan, apalah kira-kira isi di batu nisan? Kalau orang Batak mau pendek, di Son Maradian katanya kan, opungnya si Anu, bapaknya si Anu gitu. Ya. Waktu Gus Dur meninggal, sebagian orang memberikan dia label Bapak Pluralisme. Dia dikenal sebagai Bapak Pluralisme. Saya 15 tahun lalu beli tanah kuburan di San Diego Hills, terkenal ya, di Jakarta itu. Kami beli berapa? 16 ya. 16 kaple kan, nomor 2, terus kami dia 7 bersaudara sama pasangan semuanya 16. Tujuannya supaya kirim WA kalau lagi di dalam. Pulang beli tanah kuburan, saya panggil anak saya waktu itu mungkin masih SD. Saya sini dulu kawan. Apa Pak? Apa udah beli kuburan ya? Hah? Oh, beli kuburan di Cikarang. Ya. Jadi kenapa Pak? Kalau Bapak meninggal sama Mama nggak usah bawa ke kampung, di situ aja kubur. Kamu nggak usah beres, nggak usah repot, sudah diurus. Ya, ada orang yang ngurus. Ah Bapak ini enggak, ada satu pesanku sama kau. Tolong tulis di batu nisanku, RIP. Di sini makam seorang konselor. Titipnya nak ya. Kalau aku mati tulis, jangan cuma nama aku aja. Yulianto Simanjuntak. Di sini makam seorang konselor. Saya akan mati dengan bahagia, rest in peace, kalau saya mati dalam visi yang Tuhan berikan kepada saya. Setiap saudara perlu menyiapkan cita-cita kematian. Kasih tahu anak. Mama rindu. Kalau bahasanya Yohanes, Mama ingin anak-anak Mama hidup dalam kebenaran. Itulah sukacita Mama. Bukan kau kaya, bukan kau sarjana, bukan kau sukses, bukan. Kau hidup baik-baik dalam kebenaran. Silakan mewariskan masing-masing cita-cita kematian itu. Tapi saya percaya orang yang mempersiapkan kematiannya dengan sungguh-sungguh akan hidup dengan bersungguh-sungguh. Selalu mempersiapkan kurikulum vitae masing-masing. Ya, Anda perlu simulasi kira-kira apa isi kurikulum vitae itu. Gak akan dibaca harta kita berapa, tanah kita berapa, siapa kita ditentukan di situ. Karena itu bagian terakhir sebelum nanti saya singgung ini, yang perlu dikembangkan oleh teman-teman PMNI, PRQ, komunitas LK3 di sini adalah identitas Anda. Saya sangat senang saya paling membaca Yesus berkata, aku adalah air hidup. Aku adalah roti hidup. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Yesus jarang menyatakan identitas, saya punya sorga, saya punya Bapak saya hebat. Dia tidak pernah menyatakan itu, kecuali identitas yang sangat unik di dalam diri. Akulah terang dunia. Saudara perlu membangun identitas itu. Dan banyak sekali orang setelah merantau ke Eropa, ke Amerika, kehilangan identitas. Baik itu identitas kebangsaan, identitas sosial, dan identitas kita sebagai istri, sebagai ibu. Ya. Terutama ibu-ibu, saya suka bicara di seminar ini. Anda itu punya keunikan identitas dan otoritas yang unik dibandingkan dengan suami. Ya, contoh, banyak ibu-ibu kalau di Indonesia ya, nggak tahu kalau di Eropa ya, kalau dia anaknya nggak dengar dia bilang, nanti mama kasih tahu sama bapak ya. Nah, itu dia tidak menggunakan otoritas keibuannya. Sebagai ibu dia punya otoritas, dia nggak boleh serahkan sama suaminya kalau suaminya nggak ada. Ya, tadi saya juga bercanda di jalan. Nanti kalau saudara meninggal, malaikat tanya, kamu sudah bikin apa?
Jangan jawab ikut suami loh ya. Karena saudara sudah diberikan oleh Tuhan talenta, identitas yang unik, kemampuan yang unik. Jadi mengembangkan identitas itu menjadi sangat penting. Ketika Anda bekerja, melakukan apapun, identitas itulah yang mesti dibangun. Ya. Saya melihat semua di ruang counseling saya, banyak sekali orang kehilangan identitas dalam perkawinannya. Identitas keibuannya, identitas keayahannya, itu menjadi hilang. Ya. Dia hanya ingat identitasnya, dia manajer, dia direktur, ya kan? Dia pendeta, tapi identitas ayah itu hilang. Seorang pendeta datang ke saya nangis waktu pimpin retret. Pendeta dan pasangannya di Toraja ya. Saya tanya, Pak, pendeta kenapa nangis? Dia nangis, betul-betul nangis, Pak Sudir. Saya baru sadar, Pak Dulianto, saya ini ternyata ayah dan saya suami. Dan selama ini Bapak sadarnya apa? Saya tahunya saya pendeta. Kenapa begitu, Pak? Saya di mana-mana dipanggil Pak Pendeta, Pak. Sehingga saya lupa, saya ini punya anak, saya punya istri. Identitas saya cuma pendeta. Retret itu mengubah hidup. Bahwa identitas jabatan, identitas pekerjaan tidak boleh mengaburkan identitas keistrian, keibuan, keayahan, dan kesuamian. Karena identitas itu merupakan panggilan yang istimewa setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu identitas menikah. Saya jadi grogi dilihatin. Nah, terakhir adalah kalau kita sudah mempersiapkan kematian kita dan merayakan kehidupan kita, maka kita satu hari akan mewariskan kepada anak dan cucu kita semua karya, nilai, iman, kehadiran, teladan yang akan mereka teruskan. Dan saya percaya bahwa ini hal yang sangat penting. Kita mempersiapkan warisan bukan euro, bukan mata uang franc, bukan rumah. Tapi apa warisan iman, warisan nilai, warisan karya, tradisi keluarga yang bisa anak-anak cucu kita teruskan. Saya harap ini menjadi satu simulator yang nanti malam Anda tidur, pikirkan apa yang akan saya wariskan kalau saya sudah mati. Saya percaya siapa yang mengerti tujuan hidup dan tujuan matinya, Anda akan bersemangat menghadapi apapun masalah yang sudah sedang jalani saat ini. Saya rasa sampai itu dulu sebelum saya kesini. Walaupun saya dibilang nanti pertanyaannya di sesi habis makan, saya beri kesempatan 10 menit untuk menanggapi ya, apa yang baru saya sampaikan tadi. 3 poin yang penting ya, mulai dari masalah kelahiran, menikmati luka dalam kehidupan kita, dan mempersiapkan kematian kita. Secara umum, kebutuhan anak adalah cinta yang langsung dari ibunya atau dari ayah. Wujud cinta itu ini bisa pakai apa ya? Bisa pakai menghapus. Ada beberapa indikator cinta yang tidak dialami oleh anak-anak. Jadi jangan mengira kalau anak-anak dipukul, dicubit, atau dimaki, atau dikurung, itu sumber luka dan trauma. Tidak hanya itu. Jadi ada luka aktif dan ada luka pasif. Ya. Kalau luka aktif itu adalah seperti dipukul, dibeda-bedakan, ya, dikurung misalnya, ya. Oh, ini ya. Bukan, oke, ini mesti pakai ya. Ini harusnya pakai ini tadi ya, alah pakai ya. Oh iya. Oke, nggak apa-apa. Sudah nggak apa-apa. Joyce, nggak apa-apa. Saya sudah. Jadi ada luka aktif, ada luka pasif. Misalnya saya dipakai rok, itu kan luka aktif karena ada wujudnya. Tapi luka pasif yang paling banyak adalah diabaikan, ya, tidak dilindungi,
tidak diprioritaskan, tidak diingini, tidak dirindukan, ya, atau dibeda-bedakan dalam sikap dan kasih kepada anak itu. Ini yang disebut luka pasif. Ada juga luka serapan, absorpsi. Serapan itu misalnya dia lihat papa mamanya bertengkar, itu dia juga terluka. Walaupun bukan yang dia marah, bukan dia yang dipukul, tapi mamanya. Dan tidak ada penjelasan, anak itu bingung kenapa mama dipukul, kenapa mama dimarahin. Anak lihat dari kamar, diam-diam dia intip, itu juga luka. Itu namanya luka serapan, luka yang tidak langsung. Ya. Bisa nangkap ya? Kalau ibu misalnya entahlah takut kegelapan, anak-anak lihat, mama takut. Segala sesuatu yang dia lihat luka mamanya itu dia serap itu. Nah, bagaimana mengetahuinya? Ini sebenarnya tadi saya mau sampaikan, poinnya nanti saya bisa kirim lewat panitia ya. Kalau ada area-area sensitif namanya, misalnya saya paling sensitif kalau ditolak. Anak saya membantah, istri saya tidak mengikuti ide saya cepat sekali yang namanya marah. Itu area sensitif. Ya. Istri saya sensitif dituntut. Karena dia dari kecil sudah dituntut orang tuanya ngurus 6 adiknya. Dari umur 8 udah bisa masak dia. Gak tanpa pembantu. Nah, jadi kalau saya tuntut istri saya, dia gampang sekali sensitif gitu. Panik gitu. Ada yang sensitif gampang menangis, bisa juga. Itu bisa ditemukan akar lukanya kalau pergi counseling. Ada yang mudah tersinggung. Ada yang sensitif dengan masalah seks, ya, gampang jatuh cinta, terikat dengan pornografi. Itu juga area-area sensitif dari sisa-sisa yang belum sembuh pada masa kecil. Ada yang sensitif dengan keuangan, ya, ada yang boros banget atau ada yang pelit banget. Nah, pelit banget ini makhluk yang tidak diinginkan di dunia ini. Ya, atau mengambil barang orang, korupsi, itu juga itu area-area sensitif. Jadi kalau ada yang area-area sensitif yang berulang-ulang, nah itu biasanya kebanyakan sisa trauma. Ya. Gitu kira-kira. Bisa menjawab? Tentu perlu ada, ada juga alat psikotes namanya MMPI dan proyeksi. Itu bisa menemukan sumber-sumber trauma kita. Terutama trauma relasi. Misalnya kita diabaikan ibu, kita tidak dekat dengan ayah. Di Indonesia itu kira-kira 1,3 juta. Itu tesnya proyeksi sekarang udah bisa online gara-gara pandemi. Biasanya harus ketemu psikologi. Bisa menghubungi Alka 3, itu juga psikologi Alka 3. Jadi kalau ada tes itu bisa ketahuan bagian-bagian mana, area-area mana Anda masih terganggu dan kenapa, sumbernya siapa. Bisa kita temukan itu. Cukup? Thank you. Yang bisa dilakukan satu adalah membuat satu agenda harian. Bikin di kalender. Setiap anak misalnya dapat 15 menit. Terutama sebelum tidur. Ya. Pastikan dia tidak akan tidur sebelum ngobrol, sebelum cerita. Sebenarnya terlambat itu paling bagus sih masih bayi ya. Tapi oke, semua anak selama kita ngobrolnya enak, ceritanya enak juga semua. Yang penting 3 yang dia butuhkan. Kita hadir, kita dengar dia, kita berempati sama dia. Tanya pengalaman di sekolah gimana hari ini. Ya. Kalau sudah mulai menjelang remaja, jangan banyak nasihat. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Ya. Itu hanya bisa di bawah 11. Apalagi kita tidak memberi yang terbaik. Semua nasihat yang terbaik tidak ada gunanya kecuali kita memberi hidup kita yang terbaik sama anak. Gak ada gunanya. Mau ayat emas, mau ayat tembaga, mau ayat perak, gak ada gunanya. Karena bagi dia cinta itu adalah yang dia bisa rasakan, bukan dengan kata-kata atau ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, buat agenda mingguan.
Minimal satu anak dapat 1 jam 1 minggu. Intinya menyediakan, bukan menyisakan. Taruh di HP. Senin sama anak yang pertama, Rabu sama anak yang kedua. Kalau bisa lebih banyak lebih baik, karena kan cuma 2 anaknya. Rahasia ini saya dapat dari Susana Wesley, anaknya 16. Setiap anak dapat 1 jam setiap minggu. Dia menghasilkan 2 pendiri metodis, John Wesley dan Charles Wesley. Yang ketiga adalah agenda bulanan. Selain mingguan misalnya hari Sabtu bisa jalan-jalan kepada mereka. Dan yang perlu dilakukan selama 1 jam itu adalah membangun bonding. Bonding ialah kegiatan yang menyenangkan orang tua dan anak. Dia senang, kita senang. Itu namanya bonding. Jadi jangan bawa ke tempat yang dia senang, kita nggak senang. Atau di tempat di mana kita senang, dia nggak senang. Itu bukan bonding. Jadi jangan bawa anak ke tempat yang dia nggak suka. Jangan pernah paksa. Ya, jangan pernah paksa. Nah, agenda bulanan siapkan juga. Misalnya jalan kemana agak jauh lah ya, mungkin 1 jam, 2 jam dari kota ini. Tapi dia pasti akan ingat. Lalu ada agenda tahunan, misalnya 2 kali setahun libur pergi kemana gitu. Ambil waktu cuti. Dan ini ritual ini kami sudah lakukan sejak tahun 2004 setelah kami mulai LK3. Setahun 2 kali kami bawa anak. Kalau ada lembaga yang undang, saya bilang ini libur sama anak-anak. Pak, bawa anak-anak, saya boleh lah, saya bawa anak-anak libur. Saya pelajari 2 hari, saya 3 harinya libur. Kalau enggak, saya enggak mau. Saya bilang ini agenda anak-anak saya libur. Jadi istri saya udah bikin kalender merah, makin merah. Ini Pak nggak boleh. Saya sampai sekarang setiap tahun menolak 100 undangan, setiap tahun. Karena kalau kita tidak siapkan waktu untuk anak-anak, kita hanya bisa sisakan waktu untuk anak-anak. Tunggu kita tua, dia kasih kita juga waktu sisa. Saya tidak ngancam, ini kenyataan. Cukup jelas ya? Mudah-mudahan membantu. Nah, saudara, refleksi dari firman Tuhan dalam Korintus. Setiap kita itu punya duri. Paulus mengatakan Tuhan mengizinkan ada duri ya, di dalam dirinya supaya dia tidak sombong. Dia 2 kali mengatakan supaya jangan meninggikan diri, supaya jangan meninggikan diri, diizinkan satu duri. Duri di sini saya anggap sebagai satu area kelemahan. Pergumulan, ya, area-area sensitif, area-area di mana kita merasakan tidak nyaman. Kalau dia buat di dalam ayat berikut, itu adalah juga dia mengatakan di dalam kesesakan, kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan. Jadi semua tekanan hidup kita, pergumulan hidup kita yang membuat kita tidak nyaman, itu adalah duri dalam. Tujuannya supaya kita tidak sombong. Duri yang paling menyakitkan dalam keluarga kami adalah tahun 2005, 14 atau 13. Anak bungsu kami menyatakan dirinya secara proklamasi dia seorang ateis. Kami sudah tahu dari 1 SMP dia sudah ateis. Tapi dia mendeklarasikan dan mengucapkan kepada banyak orang bahwa seorang ateis itu sangat tajam duri itu dalam diri kami. 2016 Januari dia menerima Tuhan, tapi 6 tahun itu satu perjalanan yang sangat sulit. Seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa. Tapi akhirnya saya mengerti, anak saya bilang begini, Tuhan tidak menjawab doa Pak, karena Tuhan mau memberikan kehadiran dirinya di tengah-tengah pergumulan kita daripada menjawab doa kita. Itu bagus sekali ya. Jadi Tuhan tidak menjawab doa kita karena dia mau memberi dirinya untuk hadir di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan kita. Itu jauh lebih penting bagi kita daripada Tuhan menjawab doa kita. Dan ada satu sikap yang kita pelajari dari Rasul Paulus. Dalam menghadapi duri, tekanan, siksaan, depresi, anxiety, hubungan yang buruk dengan suami, hubungan yang buruk dengan anak. Dia mengatakan, aku senang dan rela. Ini kata yang sangat saya sukai. Aku senang dan rela. Ini dilatih di dalam ruang counseling. Ada 4 kata yang dia pakai, suka, mirip dengan senang sebenarnya ya, bermegah, senang, dan rela. Jadi yang kita atasi, yang kita ubah bukan kondisinya, tapi respon mental kita itu kita ubah.
Bisa mengerti maksud saya? Ya. Misalnya, ketika Anda tidak bisa tidur, insomnia karena depresi atau karena anxiety atau karena apa. Saya pernah 2 tahun insomnia, saya pikir saya gelisah gak ada gunanya. Ya. Saya kan mengubah respon saya. Saya bangun jam 2, saya nulis dan menghasilkan buku. Insomnia menghasilkan buku. Jadi saya tidak bisa mengubah insomnia saya. Waktu itu saya belum pergi ke psikiater waktu itu. Saya tidak minum obat tidur. Jadi saya pikir saya mencoba menghadapi dan saya bisa merespon dengan positif. Saya menulis saja. Saya tidak perlu gelisah, saya nggak bisa tidur. Jadi banyak keadaan kita tidak bisa kita ubah, tapi respon kita bisa kita ubah. Dan Paulus mengajarkan kepada kita perlu membangun sikap suka, bermegah, senang, dan rela di dalam duri-duri hidup kita. Ya. Saya rasa ini yang paling penting dari ayat yang ingin saya tekankan. Banyak keadaan yang tidak bisa kita ubah, situasi perkawinan yang tidak bisa kita ubah, anak-anak yang tidak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah adalah diri kita menerima kondisi itu tidak berubah. Jadi pulang dari tempat ini, saudara tidak usah mengubah suami. Perubahan itu ialah ketika kita menerima mereka tidak berubah. Itulah perubahan. Kita belajar untuk menerima itu dengan yang tadi ya, suka, senang, dan rela. Untuk kita bisa belajar untuk menerima keadaan yang belum bisa kita ubah. Segala perkara dapat kutambuh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dia gunung batu pertolonganku, ya Tuhan Allahku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan yang penuh bahaya, aku tak rasa takut, sebab ku pun tahu Yesus selalu besertaku. Tiada ku cemas dan tiada ku takut, sebab Tuhan gembalaku. Tiada ku bimbang dan tiada ku khawatir, Tuhan selalu besertaku. Sekalipun ayah dan ibu meninggalkanku, namun Tuhan menyambut aku. Dialah Tuhan yang menjadi Allah Bapaku, yang hidup selamanya. Tiada ku cemas dan tiada ku takut, sebab Tuhan gembalaku. Tiada ku bimbang dan tiada ku khawatir, Tuhan selalu besertaku. Tuhan selalu besertamu. Tuhan selalu besertaku. Oke, sebelum tanya jawab, izinkan saya menyampaikan beberapa poin penting. Kita tadi bicara tentang setiap kita itu punya duri, punya area-area sensitif, area-area kelemahan, apakah itu kesesakan, tekanan, penderitaan, kehilangan, ya, kesepian, kekecewaan karena pengkhianatan. Itu area-area yang tidak mudah untuk dijalani. Jadi ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Saya tidak akan bicara tentang bagian Tuhan. Tuhan akan mengerjakan bagiannya kadang tanpa kita doakan, Tuhan akan mengerjakan bagian.
Tetapi bagian kita itu menjadi sangat penting karena banyak orang tidak belajar bagaimana kita menolong diri kita sendiri. Beberapa masalah-masalah duri yang saya sudah sampaikan, misalnya kecenderungan kita berpikir negatif, ya, mudah curiga, mudah cemburu, mudah tersinggung, atau area-area anxiety kita yang gampang kumat, ya. Sebagian kita mudah sedih. Kita punya area-area sensitif di seksual, di keuangan. Kita gampang sensitif kalau dituntut, kalau ditolak. Dan tidak sedikit juga orang yang ya kepribadiannya kaku, ya, tidak romantis. Mungkin ada pasangan Anda kaku, tidak romantis, ya. Ya itu sudah bawaan itu. Jadi kalau Anda protes suami Anda tidak kaku gitu, ya salah kawin. Udah memang dari soalnya udah begitu, ya kan, jangan dituntut, ya. Bagian personality kita banyak yang tidak bisa berubah. Introvert, extrovert, itu sudah bawaan, tidak bisa diubah kecuali diperbarui. Jadi introvert yang menyenangkan dan extrovert yang menyenangkan. Jangan berharap suami Anda plekmatis tiba-tiba jadi sanguinis, gak bisa. Anda sedang menikah dengan seorang plekmatis, seumur hidupnya dia plekmatis. Kalau bisa campuran sedikit sama sanguinis itu bisa, tapi kalau plekmatis didoakan dalam nama Yesus. Jadi koleris gak bisa itu sudah bawaan. Tidak bisa diubah, tapi bisa dibaharui. Pasangan kita orang melankolis, dia akan lebih banyak kadang-kadang suka gampang terbawa emosi, ya. Dia mudah moodnya swing, misalnya ketika dia gampang sedih, dia nampak sekali sedih. Tetapi ketika dia mengalami pembaruan Roh Kudus melalui firman Tuhan, hubungan dengan Tuhan, dia bisa lebih mengontrol, dia lebih stabil. Bukan berarti dia tidak lagi seperti orang yang gampang murung, gampang menangis, tapi dia lebih cepat bisa mengelolanya. Intinya begitu. Misalnya pasangan kita orang yang koleris, yang keras, yang tegas, yang kadang-kadang dominan. Tapi setelah dia mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dengan firman, dia bisa keras tapi lebih menghargai kita sebagai satu individu. Lebih menghargai kita sebagai satu pribadi. Mungkin dia bisa minta pendapat kita, kalau dulu mungkin tidak. Tetapi temperamen kolerisnya tidak akan berubah menjadi melankolis. Sama dengan anak-anak kita yang ekstrovert, bisa mendadak introvert. Karena ibunya dominan, bapaknya dominan, dia tadi begitu ekstrovert tiba-tiba bisa diam. Tapi itu karena situasi, bukan asli. Dia nggak diberi kebebasan untuk menyatakan diri. Tiba-tiba dia bergurung, main game di kamar, dia kehilangan, keceriaannya hilang, sedang ngobrol hilang. Tapi ketika dia seperti anak saya, akhirnya dia merantau ke Amerika, ekstrovertnya muncul lagi. Karena dia merasa kami kontrol waktu dia kecil. Jadi itu berubah karena situasi, bukan karena dari diri. Bisa. Ada satu sifat Tuhan yang jarang ditonjolkan di gereja. Yang paling banyak diungkap adalah Maha Kasih, Maha Tahu, Maha Adil. Ada dua sifat yang jarang diungkap. Satu adalah Maha Murka. Tuhan itu sangat marah, murka, terutama kepada dosa. Tapi ada yang kedua, dia Maha Maklum. Dia Maha mengerti akan jalan hidup kita. Maka dimensi kemurkaan, dimensi kemarahan Tuhan itu jarang diungkap, bahwa Tuhan juga punya sifat marah yang kita sebut sebagai divine anger, kemarahan ilahi. Manusia memiliki kemarahan yang disebut dengan human anger, yang seringkali berbuat salah dengan kemarahan. Kita bisa belajar sifat Tuhan yang ditonjolkan waktu Yesus membolak-balikan meja waktu di bait Tuhan. Dia marah sekali karena rumah Tuhan dipakai untuk bisnis. Tuhan pernah marah dengan tidak bicara kepada orang Israel selama 400 tahun. Sejak Maliaki Tuhan tidak pernah mengirim nabi lagi. Dia marah karena dikirim nabi dibunuh, dikirim nabi dibunuh, dikirim nabi. Akhirnya Tuhan tidak mengirim nabi selama 400 tahun. Itu juga Tuhan marah sekali kepada orang Israel. Dia pernah marah satu kali mati 70.000 orang. Saya ingat Tuhan pernah begitu marah menghukum orang Israel, 70.000 orang mati sekaligus. Ada yang 22.000 mati sekaligus. Mungkin banyak yang tidak tahu. Daud itu pernah begitu marah sama anaknya Absalom. Dia tidak bicara itu selama 5 tahun. Anaknya tidak boleh nginjak istana selama 5 tahun. Karena dia membunuh Amnon. Dia tidak mau cakap Absalom. Dan
Absalom lari. Itu adalah yang disebut dengan tough love, cinta keras, cinta yang tangguh, cinta yang mendidik. Banyak kita orang Asia tidak belajar itu. Yang ditekankan mungkin hanya kelembutan. Tidak, Tuhan itu sangat murka. Dia sangat marah. Sampai Musa pun tidak diizinkan masuk tanah Kanaan. Tuhan marah kepada Musa. Jadi di dalam pemulihan kita dari trauma kelahiran, dari luka-luka hidup kita sepanjang hidup kita sebelum menikah dan sesudah menikah, begitu banyak luka dan cedera yang kita alami. Trauma relasi, luka emosi, konflik komunikasi itu mendera hidup kita. Suka atau tidak, sadar atau tidak, langsung atau tidak, kita sudah dibentuk oleh luka itu. Saya mempunyai banyak luka dan trauma yang saya masih bawa sampai hari ini. Tapi saya sudah bisa kontrol. Contoh misalnya, saya takut sendirian di rumah. Saya tahu banyak juga orang punya trauma itu. Jadi waktu istri saya ke Amerika bawa anak saya kursus waktu itu, waduh saya sadar saya punya ketakutan itu belum hilang. Karena waktu kecil saya sudah katakan tadi, di rumah kami itu ada pohon beringin. Bayangannya itu adalah hantu. Kalau ada suara menggonggong, ya terserah Anda lah, mau bilang saya kurang iman terserah lah. Saya nggak diyakini. Tapi sebenarnya setiap orang itu punya luka dan trauma. Sekarang saya bisa kontrol, stop, tapi tidak enaknya itu masih ada gitu. Tidak enak gitu, seperti kayak ada yang ngikutin gitu ya. Ada itu. Lalu yang kedua, saya punya trauma misalnya. Saya sampai umur 45 saya mimpi kalau ujian fisika saya bangun dengan kondisi kejang dan keringat dingin. Itu pelajaran fisika dan kimia dari SMA 1 Medan itu paling saya tidak suka. Tapi itu terbawa mimpi sampai umur 45 tahun. Jadi kalau Anda lihat pasanganmu trauma, anakmu trauma, jangan ejek. Doa itu bukan soal doa. Ini sesuatu yang sudah intrinsik di dalam diri kita. Yang hanya bisa kita lakukan adalah mengontrol, mengelola, supaya dia tidak lagi menjadi Tuhan atas hidup kita. Kita yang menjadi Tuhan atas monster itu. Saya menggunakan istilah monster itu. Nah, lalu apa tanggung jawab kita? Ini yang jarang disampaikan. Yang banyak ditekankan adalah tentu hubungan dengan Tuhan. Saya juga di dalam counseling sangat menekankan bahwa relasi hubungan pribadi dengan Tuhan sangat penting. Seperti saat teduh, kehidupan doa, Bible study. Tapi itu tidak cukup. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu penting, tapi tidak cukup. Itu memberikan dasar tiket kita kepada kehidupan kekal, ya dan amin. Tetapi untuk pemulihan dari luka dan trauma, kita penting misalnya tadi memaafkan orang tua. Tadi saya sudah bicara ya tentang trauma kelahiran, kita tidak diinginkan, kita diabaikan, kita dibedakan, kita mengalami kekerasan. Keputusan memaafkan orang tua itu menjadi sangat penting untuk membayar hutang orang tua kita kepada kita. Walaupun dia sudah mati, kita bisa mengatakan, Papa, saya bangga sama kamu, apapun yang kamu lakukan, saya maafkan kamu sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang sama kita bisa katakan sama mama kita. Mereka sudah mati, tetapi kenangan tentang mereka itu tidak bisa mati. Tapi apakah kenangan yang baik atau kenangan yang buruk yang kita bawa, itu adalah pilihan kita. Yang ketiga, penting sekali saudara mempunyai kemampuan curhat secara harian. Katarsis secara harian, kecewa secara harian, marah secara harian. Jadi Alkitab tidak melarang kita marah, tidak melarang kita kecewa, tapi sebelum matahari terbenam, padamlah marah. Artinya kita harus keluarkan itu, terserah. Banyak cara yang saya latih di ruang counseling, bisa dengan menulis, HP saya penuh dengan curhat saya di sini, ini nggak boleh ambil. Ya, saya akan malu kalau dibaca. Bisa dengan cerita sama sahabat kita. Bisa tulis WA sama dia, tentu orang yang udah percaya ya. Bisa dengan self talk dengan Tuhan. Tapi bisa juga dengan counsel. Intinya semua emosi negatif itu berupa energi. Kalau kita izinkan energi negatif berlama-lama di dalam perasaan kita, dia akan menggerogoti emosi positif kita lain. Yang keempat adalah counseling. Tadi saya sudah sampaikan, kalau masalahnya berat kita tidak bisa curhat. Katarsis sudah tidak cukup. Saudara tahu saya seorang konselor.
Keluarga kami itu punya 12 psikolog, 4 konselor, 2 psikiater. Karena kasus kami itu berat. Jika anak kami depresi misalnya, saya tidak bisa bantu kalau saya tidak pergi ke psikiater. Saya tidak bisa mengerti kenapa dia depresi kalau saya tidak pergi ke psikolog. Jadi saudara jangan malu dan jangan takut. Saya menyampaikan satu kata penting. Selama pandemi orang baru sadar, psikolog, psikiater, dan konselor itu adalah hamba Tuhan di bidangnya. Karena tidak cari pendeta waktu itu. Mereka carinya psikolog, carinya konselor, carinya psikiater. Karena mereka hamba Tuhan di profesi mereka masing-masing. Pendeta terbatas, dia tidak mungkin bisa memberi obat, dia tidak bisa memberikan psikotes, itu hanya wewenang psikolog dan psikiater. Dan yang kelima itu adalah menambah pengetahuan, knowledge. Jadi Alkitab mengatakan tambahkanlah imanmu pengetahuan. Kitab Petrus. Karena pengetahuan itu membuat kita punya wawasan yang luas, punya pengertian yang luas, dan itu akan menurunkan kecemasan kita. Orang yang punya pengetahuan tinggi itu kecemasannya rendah, karena dia tahu mau bikin apa. Itulah kalau ibu-ibu punya pengalaman anak panas, langsung tahu itu kalau panas ini, ya. Kalau sakit perut ini, udah ngerti. Coba bapak-bapak, kita nggak ngerti mau diapain ini, kita nggak tahu, kita takut kita karena nggak punya pengetahuan. Kenapa anak-anak kita udah nggak banyak bertanya sama mamanya? Dia tinggal tanya Google, dia punya banyak pengetahuan di YouTube. Dia akan tanya kita. Jadi pengetahuan itu sangat powerful. Sekolah lah, formal atau tidak formal. Tapi belajarlah, jangan pernah berhenti belajar. Ketika saya mengambil studi konseling sampai selama 12 tahun, saya merasa itu adalah modal saya sekarang menjadi seorang konselor. Kalau saya tidak sekolah, tentu beda. Mertua saya bilang, studi itu investasi mendahului promosi ilahi. Saudara akan dipakai Tuhan lebih baik kalau ada sekolah. Mau buktinya? Musa dipakai lebih daripada Harun, karena Musa sekolah, Harun tidak. Harun itu abangan. Tapi Tuhan pilih Musa karena Musa sekolah. Paulus, walaupun bukan rasul kandung, dia bukan rasul langsung, dia dipakai lebih besar daripada Petrus, karena Petrus tidak sekolah. Dia menulis 2 kitab, Paulus menulis 13 kitab. Jadi pendidikan, pengetahuan, knowledge, skill itu akan mengubah hidup kita. Dipakai Tuhan lebih baik kalau kita dengan skill. Maka saya bergerak di bidang edukasi, saya mendirikan sekolah counseling yang bekerja sama dengan belasan STT, dengan beberapa universitas dan sinode, dan kita menghasilkan begitu banyak konselor. Saat ini 1000 alumni kita yang magister counseling sudah tersebar di 100 kota dan negara. Saya senang karena mereka sudah bisa menjadi konselor, dan saya sudah tenang, saya bisa kemana-mana sekarang karena di kantor ini sudah 80 konselor. Dulu masih cuma 4 orang, kita nggak bisa kemana-mana. Jadi dengan pendidikan itu banyak sekali yang berubah, termasuk anak-anak kita. Kita usahakan sekolah sebaik-baiknya, bukan hanya setinggi-tingginya, sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan. Kami tidak punya uang waktu anak kami tidak sekolah ke Amerika. Bapak mau sekolahkan aku ke Amerika? Saya nggak jawab iya, nggak jawab tidak. Bapak usahakan. Saya pikir kalau anak saya ini memang kalau cocoknya sekolah di Amerika, yang tidak cocok lobet bapaknya. Ya kan? Tapi kan dia punya mimpi yang besar, dia punya visi yang besar. Ya malam-malam saya berlutut, saya bilang sama Tuhan, kayak ngomong sama teman, Tuhan, kenapa kau kasih Moses sama anakku? Anak ini pintar, kan titipan, kau bertanggung jawab. Sudah aku bilang tadi dia akan sekolah kami. 2 bulan kemudian Tuhan buka jalan dia sekolah kami. Tapi saya ini bukan bicara Amerika, saya anggap sekolah yang cocok buat dia. Dia yang memilih, dia mencari di Google, Pak saya mau sekolahnya di sini. Intinya juga adalah merantau. Saya dari kecil anak-anak saya bilang, nanti kamu kuliah dua-dua merantau. Kalau bisa kemana merantau? Kalau ada tempat yang lebih baik dari Swiss, apa tidak sekolahkan di mana lah yang cocok jurusannya, fakultasnya kan tidak selalu cocok ada di Swiss untuk jurusan dia suka. Reparenting adalah mengolah ulang pengalaman keorangtuaan kita dulu yang buruk dengan cara bergaul dengan orang tua angkat yang baik. Saya tidak punya ayah yang baik, dia pemabuk. Tapi waktu saya dewasa, saya sekolah Alkitab, saya punya satu bapak yang saya jadikan figur reparenting. Dia adalah orang Jerman, namanya Dr. Dieter Kuhl. Berapa tahun yang lalu saya sempat kunjungi dia di Jerman. Saya berterima kasih sama dia, dia menjadi bapak, figur bapak. Ya.
Di gereja saya ada namanya Sakyus Indrawan, seorang dokter ahli gempa. Saya jadikan dia figur suami dan ayah yang baik karena saya tidak punya figur, saya tidak punya contoh. Saya punya teorinya, saya punya teologinya, tapi saya tidak punya teladannya. Saya perlu menemui dia secara berkala supaya saya bisa menyerap keayahan dan kesuamian yang saya tidak pernah dapat dari ayah saya. Demikian juga Anda ibu-ibu yang tidak punya figur ibu yang baik dan istri yang baik, cari minimal satu figur ibu dan istri yang baik, serap dari dia. Kita tidak bisa hanya dari pengetahuan. Kita tidak cukup dari ilmu yang kita punya. Yang tadi figur parenting Anda masing-masing. Mau rekayasa kota ini juga penting. Saya mau tanya, siapa yang di antara saudara senang tinggal di Swiss? Angkat tangan. Oke. Yang lagi bergumul mau pulang aja. Saya percaya Tuhan tempatkan kita di tempat yang memang Dia pilihkan buat kita. Kalau Anda merasa ganjelan di Swiss ini, perlu berdoa, Tuhan apakah saya tetap di Swiss atau tidak? 2, apakah saya mati di Swiss atau mati di Indonesia? Anda perlu berdoa itu. Ada yang tiba-tiba mati terus nggak ada persiapan. Ya, rekayasa kota sangat penting. Kami pernah pindah dari Jakarta ke Salatiga selama 4 tahun. Anda bisa bayangkan rumah saya di Salatiga, 500 kilo kantor saya di Jakarta selama 4 tahun. Saya banyak sekali uang untuk ongkos pesawat kalau saya ke kantor. Demi apa? Demi menemani anak saya waktu itu kecanduan game dan depresi di Salatiga. Saya membayar harga, menebus waktu. Dari sejak SD kelas 5 saya sudah tinggalkan dia. Saya sudah jadi pembicara terkenal di mana-mana, tapi saya mengabaikan anak saya. Saya hampir kehilangan anak saya bilang tadi ateis itu, yang sekolah kami. Nah, karena kami merasa Salatiga, kota kecil yang kecil itu, tapi ada di peta ya, kecil itu memang cocok buat dia, cocok buat saya. Saya supaya bisa retret, bisa berdoa lagi saat itu. Saya sudah kehilangan hubungan sama Tuhan bertahun-tahun dengan kesibukan saya. Itu merampas kesehatan mental saya juga waktu itu. Dan kita harus memilih di mana kota, di mana kita tinggal, di mana sekolah anak-anak kita yang cocok buat dia. Waktu kami bawa ke Salatiga, karena memang itu sekolah yang cocok buat musik. Di Jakarta banyak sekolah yang baik, tapi sekolah yang cocok itu ada di Salatiga. Bisa beda kan ya? Jakarta banyak sekolah yang baik. Sama di Salatiga dia bayarnya $, karena itu sekolah internasional gitu. Tapi saya merasa atmosfer Salatiga cocok buat saya membangun hubungan kembali sama dia yang sudah lama hilang. Menebus waktu. Memilih gereja yang sehat. Kalau ada anak kita nggak sama gereja sama kita, dia cocok di gereja A, kita di gereja B, no problem. Karena kita tidak bisa paksa anak kita ke gereja kita. Bisa paham maksudnya? Ya, mungkin dia lebih cocok di gereja yang banyak anak-anak seumur dia. Gitu. Pertama, anak saya Tristan, Moze tadi, dia memilih gereja yang orangnya cuma 12, 13, 14. Di gang, mobil pun tak bisa masuk. Tapi kami ikut ke situ, karena dia pertama jadi Kristen, dia senang dengan gereja itu. Kenapa? Dia bilang kalau saya tanya, pendetanya jawab. Dia senang di gereja yang pendetanya bisa jawab. Karena banyak sekali pertanyaan. Anak kami ini IQ 151. Jadi kalau dengar khotbah selalu ada pertanyaannya. Dan dia butuh gereja yang ada apologetiknya. Ditanya, jawab gitu. Pernah satu pembina remajanya jawab begini. Nanti mau kalau kau udah mati tanya Tuhan Yesus di sorga katanya. Sejak saat itu dia gak mau ke gereja lagi. Sampai kelas 2 kalau nggak salah. Ateisnya makin melekat. Dia baru ke gereja setelah tamat SMA. Lama. Tapi tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Karir. Siapa saudara yang bekerja masih mencintai pekerjaannya? Boleh angkat tangan. Bekerja tapi mencintai pekerjaan. Saya sudah pensiun, tapi waktu saya bekerja, Suka. saya mencintai pekerjaan saya. Dengan mencintai pekerjaan, kita selalu pulang ada energi. Kalau kita tidak mencintai pekerjaan kita, pulang kita capek. Kita mau main sama anak udah malas. Jadi mencintai pekerjaan, cocok dengan pekerjaan, itu satu alat terapi. Kalau Anda tidak cocok, perlu melakukan namanya reposisi karir atau memvariasi karir. Waktu saya pertama jadi konselor, 1 menit kasih. Waktu saya jadi konselor, saya suka. Tapi saya nggak ada uang. Waktu itu orang Indonesia tidak mau konseling. Datang konseling pun gratis, 2002 sampai 2004. Lah, saya kan perlu income. Ya kan? Saya tidak ada gereja yang sumbang, tidak ada lembaga yang sumbang. Saya putar otak sama istri saya, temulah karir yang kedua, menulis. Dari menulis kami hidup.
mengajar. Jadi memvariasi karir adalah untuk memperkaya. Mungkin talenta-talenta kita tidak satu, talenta kita ada 2, talenta ada kita 3. Nah, karena kita mengabaikan talenta kedua dan ketiga, mungkin sukacita kita berkurang. Kita merasa, saya mampu di sini kok saya nggak kembangkan ya. Ada 3 faktor yang di luar suka kepada pekerjaan. Satu adalah time management. Kita kelola 8 jam di kantor. Kalau udah lebih lembur, pasti kita energi habis. Jadi kalau pekerjaan kita masih normal 8 jam sehari, tentu kita masih bertenaga kalau pulang. Lalu yang kedua adalah kita juga mencintai rumah, mencintai orang yang di rumah. Maka kita akan atur pulang dengan masih ada energi untuk rumah. Dan itu kita kelola. Misalnya 2 kilo dekat dari rumah, di mobil kita sudah bilang, saya tidak memikirkan pekerjaan saya akan memikirkan rumah tangga saya. Jadi ada satu tekad dan komitmen, karena di kantor kita punya panggilan sebagai seorang staf pegawai, di rumah kita punya panggilan yang lain. Maka itu yang disebut namanya keseimbangan antara kerja dan keluarga, keseimbangan lembur dan tidur, ya, keseimbangan lembur dan libur. Jadi kalau kita tidak cukup waktu tidur, waktu libur, dan waktu bersama dengan orang kita cintai, maka energi kita cepat habis di tempat pekerjaan. Nah, ada hambatan yang lain adalah ketika visi kerja kita, visi karir kita tidak sama dengan pasangan. Pasangan tidak suka dengan pekerjaan kita juga tidak begitu respect dengan pekerjaan pasangan, itu juga sumber problem. Karena ketika diajak bicara tentang pekerjaannya, kita nggak nyambung, ya kan? Ketika kita bicara pekerjaan kita sama dia juga nggak nyambung. Itu nggak enak banget, gitu. Jadi visi karir itu harus ada 3. 1 visi saya, 1 visi suami, 1 visi bersama yang disepakati. Baru yang keempat adalah visi lembaga. Selama visi lembaga sama visi pribadi kita cocok, klop, itu kita enak. Tapi kalau kita hanya bekerja hanya berdasarkan gaji yang tinggi, tapi visi panggilan cita-cita kita tidak ditampung di kantor itu, kita akan menyesal suatu hari. Kita sudah tua, kita akan menyesal saya tidak mengejar cita-cita saya dulu. Ketika kita bekerja di suatu organisasi, kita bekerja untuk visi organisasi tersebut. Selama visi organisasi itu cocok dengan visi pribadi kita, no problem. Tapi kalau sudah tidak cocok, kita harus memilih. Tetap di situ karena gajinya besar, atau saya mengejar idealitas saya, punya mimpi untuk hidup saya. Tidak mudah, saya 6 tahun tidak terima gaji ketika buka LK3 2002 sampai 2008. Tapi karena itu mimpi saya lebih meninggalkan pekerjaan saya di satu gereja yang dengan semua fasilitas yang terbaik, dengan gaji yang terbaik, tapi saya merasa puas, saya mengejar mimpi saya di dunia kampus. Ya 6 tahun ya susah-susah lah dulu ya. Tapi setelah buku kami laku di mana-mana, saya diundang kemana-mana, toh terbayar juga akhirnya. Saya tahun 2009 sudah menjadi satu pembicara yang banyak diundang di banyak kota di Indonesia. Mungkin itu paling penting ya. Jadi sesuaikan visi kita, visi pasangan, dan visi kita dengan visi kantor itu. Jangan sampai kita mengorbankan cita-cita kita hanya demi memenuhi pekerjaan kita di kantor itu. Di Indonesia banyak jebakan adalah demi gaji yang tinggi, bukan dengan cita-citanya yang dia kejar. Yang ke-9, ini penting sekali, adalah kemampuan mencintai diri sendiri. Self-love, bukan selfish. Ya, cinta diri bukan egois, itu berbeda. Jadi ya selama pandemi pasti kita sadar betapa pentingnya hobi. Jadi kalau orang punya hobi, pandemi itu masih oke, dia bisa ada kegiatan yang menyenangkan. Tapi kalau enggak, itu membosankan sekali di rumah itu. Saya sadar ketika kena COVID September 2020, saya waktu di rumah sakit itu masa-masa yang sulit ya. Saya dikurung selama 1 bulan. Gak ada pekerjaan, gak ada hobi. Wah, sengsara sekali sih. Hanya di kamar, gak boleh keluar. Pulang saya dari rumah sakit, saya bangun lagi, hobi saya sudah hilang. Nyanyi, main gitar, ya. Lalu jalan pagi, kemudian menulis, ya. Ternyata hobi itu sehat buat kita. Dengan kata-kata ini penting sekali. Hobi itu adalah pabrik kesenangan pribadi.
Roh Kudus sumber sukacita. Jenis kegembiraan tergantung Anda dan saya. Saya kalau mau senang waktu stres, dua yang saya lakukan: makan mie sama lihat danau. Lihat laut. Pasti stresnya hilang. Believe it or not, karena itu pengalaman saya pribadi. Saya lahir di belakang saya sungai. Saya dari kecil makanan saya kue tiaw sama mie goreng. Coba deh, makanan kesukaan saya kebanyakan dari kecil ya. Iya, kebanyakan. Itu namanya bahasa cinta tubuh. Setiap kita bukan hanya belajar bahasa cinta kasih, tapi tubuh kita itu punya bahasa cinta. Diapain dia supaya dia senang? Satu lagi, jangan diapain supaya dia susah. Saya dua ya, kurang tidur, telat makan, itu bikin saya susah. Satu lagi, telat pergi ke acara, itu saya susah, gelisah saya kalau udah telat pada acara. Nah, bahasa tubuh, cinta tubuh kita ini harus kita perhatikan. Atau saya menggunakan istilah alarm tubuh. Kalau udah kurang tidur, kita senewen, itu alarm tubuh kita udah bunyi. Udah marah-marah, ya kan? Udah gak konsentrasi. Gampang sakit. Jadi kenali bahasa cinta tubuh. Sebab tubuh kita baik Roh Kudus. Dan tubuh kita adalah alat untuk memuliakan Tuhan. Self love dengan hobi tadi itu, sama satu lagi. Jangan lupa kembangkan sense of humor. Bercanda, bercengkrama, ya, itu sangat baik. Jangan terlalu serius. Ya, pernah diteliti di tengah-tengah orang sudah mau meninggal. Ditanya sama susternya, apa yang membuat kamu menyesal seumur hidup? Dia bilang, saya pura-pura bahagia. Saya lupa bercanda. Jadi jangan lupa bercanda ya. Saya senang nih sama itu Joy, dia suka bercanda. Jadi kalau jalan sama dia ketawa-ketawa kita. Ya itu penting sekali. Lalu yang terakhir adalah libur dan tidur. Itu dua hal spiritual yang dilupakan orang. 3. Satu, humor. Humor itu adalah ciri orang yang spiritualitasnya tinggi. Orang yang bisa mentertawakan masalahnya sendiri, itu spiritualitasnya tinggi. Bukan mentertawakan masalah orang loh. Dirinya sendiri. Di Indonesia terkenal tuh pelawak namanya Tukul ya. Dia suka ngejek dirinya, ngejek istrinya ya. Saya udah istrinya udah meninggal ya. Dan Tukul sedang sakit sekarang. Saya itu pelawak favorit saya. Saya kalau kemana-mana saya nonton Tukul itu. Karena saya belajar memang humor itu adalah jembatan komunikasi yang baik. Ya. 10 adalah menikmati keluarga. 3 lagi setelah ini kita tanya jawab. Saya orang yang menikmati keluarga itu merasa rumah itu penting buat dia. Penting buat. Lalu siapkan waktu yang saya bilang tadi. Di HP kita itu selalu ada agenda untuk keluarga. Selalu ada agenda itu. Buat saya setelah saya terkenal, saya sulit membuat kalender. Tapi istri saya mengingatkan. Saya punya 3 sekretaris yang selalu membantu saya, Pak, ini Bapak sudah di sini, jangan pergi lagi, Bapak baru pulang. Nah setidak-tidaknya itu mengingatkan saya untuk saya istirahat. Gitu. Jadi kita buat kalender kita supaya waktu untuk keluarga itu tidak menjadi terbengkalai. Sekali lagi sebelum 17 tahun, waktu kita cuma 17 tahun. Setelah itu anak kita pergi, yang penting buat dia teman, sekolah, pacar, ya kan, kuliah. Waktu kita mendidik anak mewariskan nilai hanya 17 tahun. Setelah itu kita akan kehilangan mereka. Udah gak ada waktu lagi. Saya terasa stres sekali waktu satu anak saya ke Salatiga, satu anak saya ke Manila. Istri saya bilang, Pak, kamu nih akhirnya marah-marah aja kerjanya. Apakah anak-anak pergi ya? Saya bilang gitu. Saya kehilangan anak-anak saya. Saya juga cukup menyesal waktu itu bahwa sempat masa mereka SMP itu sama musik. Saya sibuk sekali. Jadi pagi-pagi mau ngajak mereka jalan sudah nggak ada. Mau ngajak badminton sudah nggak ada. Mau ngajak ke mall sudah nggak ada. Hilang waktu itu. Dan tidak pernah kembali 1 detik. Yang ke-11 adalah humor, tadi saya sudah sampaikan. Yang ke-12 adalah berkorban. Tidak banyak orang tahu. Terapi yang terbaik adalah berkorban untuk orang-orang yang kita cintai. Yesus berkorban untuk kita. Dia memberi nyawa. Pertanyaannya, kapan terakhir Anda berkorban untuk pasangan dan anak? Bukan memberi, berkorban. Yang sampai pasangan anak-anak bilang, wow, gak pernah Mami lakukan ini untuk saya. Mencintai orang-orang yang tidak layak dicintai, itu berkorban.
Anak kita nggak layak menerima hadiah itu, tapi kita bisa berikan. Saya bisa berikan, mama kasih ini untuk kamu, walaupun kamu tidak naik kelas, karena kamu anakmu. Jadi kalau kita memberi waktu dia baik, saya rasa orang tidak Kristen pun bisa melakukan itu. Ya, waktu anak saya dalam kondisi tidak baik, dia belum lama berhenti game, dia masih dirawat psikiater, prestasi akademisnya buruk, cuma 2,2, minta sekolah ke Amerika. Saya kirim dia ke Amerika. Waktu saya kunjungi semester 1, dia bilang, Pak, thank you, kamu sekolahkan aku di sini. Hidupnya berubah sekali setelah dia di sini. Dia tidak layak menerima. Tapi sama seperti Kristus menerima kita apa adanya, memberi kita yang terbaik itu nyawanya. Kita perlu lakukan itu kepada orang-orang sekitar kita. Berkorban itu menyenangkan. Saya tidak tahu kapan dia terakhir berkorban. Berkorban. Saya bersyukur sama istri saya tidak pernah menyesal. Tabungan kami cuma 120 juta membuka LK3 tahun 2002. Sekarang hasilnya kita bisa lihat. Kami menyewa rumah yang kecil cuma 2 kamar. Sampai sekarang juga rumah kami 2 kamar. Tapi punya sendiri. Dulu kan ngontrak. Gitu. Ya, sampai sekarang rumah kami tetap sederhana. Dana kami adalah investasi di SDM. Mesti banyak konselor yang dilatih sebelum kami meninggal. Saya rasa setiap saudara boleh punya mimpi itu. Ya, skala kecil, skala besar, tidak peduli. Tapi Tuhan peduli bahwa hati kita mengikuti panggilan. Anda doakan itu. Tuhan, saya bisa berkorban untuk hal apa? Untuk pendidikan, untuk kesehatan, ya, untuk panti asuhan, untuk orang-orang tua, nanti mereka. Saudara boleh berdoa untuk itu. Bicara sama pastor. Mana yang bisa kita bantu? Karena yang bisa bantu hamba Tuhan sekolah kita. Banyak anak-anak yang nggak bisa sekolah. Anda gumulkan itu. Kalau butuh pekerjaan counseling di LK3 di Jakarta, Anda bisa gunakan itu. Kami sangat bersyukur sekali bahwa Tuhan tidak pernah menyanyiakan apa yang kita korbankan, apa yang kita tabur akan kita tuhan. Thank you. Kalau ada kalian mengalami depresi akut, depresi bipolar atau depresi yang lain, atau anxiety yang serius, datang ke saya nggak bisa lain. Karena anxiety, depresinya itu membuat dia tidak bisa fokus mendengarkan saya. Kalau dia depresi, ada halusinasi, ada delusi, dia nggak akan bisa mendengarkan saya. Saya akan refer dia ke seorang psikiater untuk mendapatkan obat. Walaupun saya tidak bilang dia depresi, hanya bilang Pak atau Ibu perlu bantuan dokter supaya menghilangkan dulu pikiran-pikiran yang mengganggu. Ya, atau misalnya klien saya yang punya masalah dengan paranoid misalnya, curigaannya sangat luar biasa. Kalau paranoid itu dia nggak bisa dengerin kita, dia dengerin suara-suara yang bikin dia curiga itu. Nah, dengan dia ke dokter, ke psikiater selama 2-3 minggu itu akan tertolong, ya kan? Baru bisa datang counseling. Dan kasus-kasus begini konselingnya bisa 6-12 bulan, nggak bisa sebentar. Samping dia dikasih obat. Nah, obat itu hanya psikiater bisa lakukan, kita nggak boleh. Tapi untuk mengukur derajat gangguan, jenis gangguan, dan komorbid gangguan itu hanya psikolog. Dilakukanlah namanya psikotes. Ya, kita gunakan 2 tes yang paling umum, MMPI untuk mengetahui gangguannya apa, proyeksi untuk mengetahui sumber gangguan ini dari mana. Psikolog itu akan mengirim ke kita. Jadi kita sama seperti dokter internis membaca hasil tes darah, lab, MRI, kita juga membaca hasil itu. Kita tahulah gangguannya apa, kita tahu sumbernya dari mana, baru kita tetapkan namanya diagnosa. Dia gangguannya apa. Setelah itu kita tegakkan treatment. Terapi apa yang bisa kita lakukan. Jadi seorang konselor membutuhkan bantuan seorang psikiater kalau ada gangguan jiwa, membutuhkan psikolog untuk mengakses, untuk memberikan kepada kita laporan lengkap gangguannya apa dan apa yang menyebabkan dia terganggu. Itu akan sangat membantu kita untuk melakukan diagnosa dan treatment. Pak, bisa kasih garis Biasanya besarnya, sebagai teman kita tuh hanya bisa, kalau ada kasusnya seperti itu kan berat ya. Kalau kita bukan konselor, kita hanya teman dan
kita melakukan yang namanya friendship counseling, counseling pertemanan. Ada 3 yang kita bisa berikan. 1, kehadiran. 2, mendengarkan. Yang ketiga, empati. Bukan nasihat. Karena itu bukan bagian kita. Kalau dia membutuhkan penanganan yang serius, baru bilang, kamu perlu ke konselor. Saya bukan konselor. Saya cuma teman kamu. Pertanyaannya, siapa yang perlu di-counseling? Ibu dan bapaknya. Kalau bapaknya tidak mau, minimal ibunya yang curhat. Bukan anaknya. Karena yang komplain mengeluhkan ibunya. Si ibu yang perlu di-counseling. Bagaimana mendampingi anak ini yang tadi sudah tertolak itu. Saya nggak yakin anaknya mau konseling. Tapi kalau ibu ini sudah berubah dan hubungannya sama anak ini baik, mungkin suatu hari anaknya mau. Kenapa? Hubungannya sudah ibu sama ibunya sudah baik. Waktu hubungan kami sama Moje jelek, sulit sekali kami membawa dia ke sekolah. Tapi setelah hubungan kami baik, jauh lebih mudah membawa dia ke psikiater. Hubungan baik itulah yang harus dikondisikan, bukan perubahan si anak. Sekali kalau itu terjadi pada anak kita, fokus kita bukan pada buah, tapi pada akar. Anak kita berprestasi itu buah. Anak kita ke gereja itu buah. Anak kita bermoral itu buah. Tapi akar adalah hubungan, relasi. Ngomongnya kita nyambung, ngomongnya dia nyaman, itu yang perlu diperjuangkan. Bukan perubahan anak. Itu yang saya katakan, fokus pada akar, bukan pada buah. Kalau akar sudah dibangun kuat, nanti buah akan datang secara lebat. Kalau Anda fokusnya kepada akar, buah nggak akan menyesal. Silakan. Ya, kita tidak bisa mengontrol semua pilihan anak-anak kita. Karena sekali lagi anak-anak zaman sekarang, terutama era digital, anak-anak generasi Z, itu lebih banyak dipengaruhi oleh sosial media, lingkungan pertemanan daripada kita. Yang bisa kita lakukan adalah memberi filter nilai-nilai yang dianggap baik, termasuk nilai Kristen. Kalau bahasa belum ada kesepakatan menggunakan bahasa apa. Kalau dia nyaman berbahasa Jerman, lakukanlah itu. Tapi ketika kondisi bagus, ketika ngobrolnya lagi enak, boleh gunakan bahasa ibu Indonesia sekali-sekali. Tapi kalau dia mau diskusi, dia lagi nggak enak perasaannya sama kita, umumnya mereka akan memilih bahasa Jerman. Sama dengan Moze, dari kecil dia lebih memilih berbahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Jadi kelas 3 SD kalau nggak salah. Saya kan bahasa Inggris saya pas-pasan. Tapi dia selalu memilih bahasa Inggris. Dia tidak khusus bahasa Inggris. Tapi dari umur 10 tahun dia sangat fasih berbahasa Inggris. Dan itu pilihan dia jadi sangat western pikirannya. Nah, ada konflik? Ada. Tapi saya hormati pilihan dia berbahasa. Dan dia menghormati pilihan saya berbahasa. Jadi saya rasa yang paling penting adalah menghormati. Sorry ya, sekali-sekali mama berbahasa Indonesia, ini kan bahasa mama. Kalau kamu lagi tidak senang mendengar bahasa mama, bilang sama mama, nanti mama bahasa Jerman, gitu. Ya kita minta, ngemis lah ya. Ya kan namanya ngalah lah ya. Sing waras ngalah gitu. Soal perbedaan kebijakan di Indonesia di sini tentu wajar saja ya. Jadi kalau Indonesia itu kan kendalanya bukan soal psikiater atau psikolog. Konsep orang Kristen di sana masih jelek sama psikiater gitu. Dan banyak pendeta masih memusuhi psikiater, memusuhi psikolog. Jadi beberapa gereja yang masih pendeta sentris, diajarnya berdoa, puasa, nanti Tuhan tolong. Nah, jadi LK3 sejak 2002 itu kampanye. Kita kerja keras, kita mengunjungi banyak sekali 30 provinsi, lebih dari 100 kota untuk mengedukasi pemimpin gereja. Boleh dibilang kita cukup berhasil karena banyak pendeta sekarang belajar konseling digital. Soal pintu mana dulu masuk itu terserah, karena banyak orang Kristen di Indonesia belum nyaman ke psikiater, walaupun dia perlu psikiater. Konsepnya masih jelek, jadi dia ke konselor dulu. Kalau konselor kasih tahu ini tidak bisa, bukan wewenang kami lagi, kamu pergi dulu ke psikiater atau ke dokter atau ke psikolog. Nah, ada juga orang ke psikiater, dia suruh ke konselor dulu, oh kamu butuh konseling. Jadi ini yang kita sebut pelayanan yang harusnya ada melakukan yang namanya kerjasama. Kalau anak umur 15 tahun, memang tidak mudah karena bagian diagnosa itu adalah cerita.
Mencari orang dia percaya itu tidak gampang. Maka alat bantu adalah menemukan dia seorang konselor remaja yang bisa berkomunikasi dengan seorang remaja yang depresi. Nah, mencari konselor remaja di bidang kesehatan mental juga tidak gampang. Lalu kalau dia terbuka untuk di-assess, itu akan sangat membantu karena dengan ada hasilnya MMPI remaja, ada yang khusus remaja, sama proyeksi orang tua tahu apa yang di dalam dirinya. Waktu Mozi tidak berkomunikasi dengan kami lebih dari 3 tahun, kami bawa dia ke psikolog. Dari hasil tes itu kami tahu apa perasaannya, apa pikirannya, apa keinginannya. Karena kalau langsung dari dia nggak ada suara, dia diam. Nah, untungnya dia masih mau pergi ke konselor, pergi ke psikolog. Sampai sebelum dia ke Amerika, psikolognya 9. Kenapa? Karena kami butuh alat ukur kan. Kita nggak bisa tahu ya, segala macam tes ADHD, Asperger, special gifted, ya. Kita assessment itu. Untungnya dia mau. Jadi saya usulkan itu bahwa carilah konselor. Ya di sini boleh, tapi kan sekarang kan sudah pakai online ya. Jika dia percaya sampai orang konselor di Indonesia ya misalkan, kalau tidak ya di sini. Indonesia juga sudah ada asuransi yang namanya BPJS. Orang gangguan jiwa juga sudah bisa pakai BPJS kan? Ya. Jadi ke psikiater itu sudah bisa pakai BPJS. Nah masalahnya ya tadi itu banyak orang-orang Kristen yang masih pikirannya psikiater itu jelek gitu, psikolog itu jelek gitu. Tapi untungnya di komunitas kita di kantor LK3 sekarang rata-rata 3.000 sesi per tahun. Yang di pusat aja ya, kita belum hitung yang cabang-cabang kita. Jadi sekarang orang kesadaran maksudnya tinggi sekali. Dan sudah berbayar juga ya. Sudah berbayar antara 300 sampai 600 ribu. Jadi orang sudah mau datang membayar. Dulu dikasih gratis juga orang nggak mau datang. Hipnoterapi maksudnya. Ya. Sekarang ini banyak sekali ya pendekatan terapi, pendekatan psikoterapi, pendekatan counseling yang ya ada yang berbasis ilmu pengetahuan, ada yang berbasis pengalaman, ada yang berbasis riset, ya, juga ada berbasis iman Kristen. Saya tidak pernah melarang orang kalau hipnoterapi, tapi saya tidak pernah menganjurkan. Karena saya menganjurkan ke konselor-konselor yang sebenarnya juga baik gitu. Tapi kalau orang percaya silakan, saya tidak akan pernah larang. Tapi kalau ditanya saya tidak akan menganjurkan. Karena sebenarnya metode-metode hipnoterapi yang asli yang menggunakan pendekatan psikoanalisa itu di konselor kita juga dipelajari gitu. Ya. Tetapi memang hipnoterapi memang menggunakan satu teknik terapi yang sangat khusus yang dianggap bisa menyembuhkan trauma masa kecil. It's okay, silakan. Banyak orang terbantu, banyak testimoni lah. Intinya saya tidak melarang, tapi saya juga tidak menganjurkan. Ya. Kenapa alasannya tidak dianjurkan? Karena ada pendekatan konseling kita yang mirip. Karena pendekatan kita sebut pendekatan holistik ya, tidak satu jenis terapi. Kita menggunakan eklektik, beberapa jenis metode terapi, tidak satu terapi saja. Jadi kita merasa punya variasi yang lebih kaya. Depresi itu tidak ada hubungan sama iman. Depresi itu penyakit. Ya, anxiety itu penyakit. Jadi jangan bilang orang depresi itu kurang iman. Elia kurang iman apa? Dia seorang nabi yang sangat hebat, tapi dia depresi. Ya, jadi depresi itu penyakit. Apakah orang yang kuat imannya lebih bisa cepat pulih dari depresi? Bisa. Tapi apakah orang tidak beriman, tidak Kristen bisa sembuh dari depresi? Bisa, karena itu penyakit. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu terapi konseling untuk orang depresi kita melibatkan konseling yang berbasis iman Kristen, itu sudah pasti. Tetapi yang menyembuhkan dia itu bukan sekedar hanya berdoa, dia memang ke dokter, dia minum obat, ya kan? Dia pergi konseling, maka dia dibantu melewati proses depresi itu. Ada dua macam, satu adalah depresi yang bisa sembuh secara medis saja. Ya, tapi juga ada yang sembuh bukan hanya karena obat, tapi karena dia memang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan.
Tapi jangan mengira bahwa orang Kristen saja yang bisa sembuh dari depresi. Orang yang tidak Kristen pun banyak sembuh dari depresi, karena itu penyakit. Saya harap ini penting ya. Jadi jangan kecil hati, jangan malu. Saya tidak malu. Kami udah bilang saya keluarga kami pernah pergi ke 2 psikiater, karena itu penyakit yang harus ditangani gitu. Ya, jadi kalau teman-teman ada WA, saya lagi depresi, tolong jangan bilang kamu harus berdoa, please. Itu paling menyakitkan hati orang yang depresi. Emang gua kurang berdoa apa? Saya kurangi mana aja, jangan. Kurang juga memang, Pak. Hah? Depresi kan penyebabnya banyak, ada faktor biologis misalnya. Ya, ada orang-orang tertentu yang rentan dengan depresi karena faktor hormon misalnya. Anxiety misalnya, istri saya anxiety-nya waktu dia masih punya hipertiroid, dia cemasnya sering-sering kambuh. Jadi yang menyembuhkan anxiety-nya adalah hormon tiroidnya di treatment. Karena kalau itu tidak diambil, itu depresi, anxiety-nya sangat tinggi. Tahun berapa yang diambil itu? 88 ya. Nah, yang kedua adalah karena ada faktor psikologis misalnya, apakah dia punya trauma waktu kecil, punya stres yang berkepanjangan, ya. Atau ada faktor lingkungan, faktor keluarga. Nah, treatmentnya memang dimulai dari dia mau dibantu, tapi sumber bantuan banyak sekali, mulai dari dokter, ya termasuk rohaniwan mungkin yang bisa menemani dia, ya, lalu kemudian psikolog, counseling. Tapi yang paling penting selain obat adalah meng-counseling. Karena lewat counseling dia bisa banyak cerita tentang apa yang dia rasakan. Kalau obat saja, itu hanya 20% dari proses penyembuhan. Kalau hanya obat. Terutama kalau depresi yang menyangkut itu ya trauma relasi, trauma komunikasi. Karena dia harus berdamai dengan banyak orang. Berdamai dengan dirinya sendiri. Ya, contoh misalnya, kalau depresi mendadak karena di PHK selama pandemi. Kalau hanya itu cepat sembuhnya. Dia diterima kerja lagi, minum obat, sembuhnya. Karena memang hanya faktor ekonomi. Tapi kalau depresinya sudah bawaan, sebutlah anaknya Rick Warren, kan akhirnya bunuh diri. Karena itu bawaan dari kecil, itu bukan mendadak besar dia depresi. Ada pendeta yang 3 tahun lalu, 4 tahun lalu di Amerika ya, seorang pendeta juga bunuh diri. Ya kan? Oh, banyak pendeta yang bunuh diri karena itu sudah bawa dari kecil. Dia pendeta mungkin umur 30, tapi dia masih belasan tahun dia sudah depresi. Jadi jangan bilang pendeta kok bunuh diri. Bisa, karena kesehatan mentalnya tidak ditreatment. Saudara mesti tahu pendeta yang paling rentan dengan depresi dan paling malu untuk terbuka bahwa dia depresi. Tolong perhatikan pendeta Anda masing-masing. Pak Julianto, Bu Roswita, terima kasih banyak atas waktu, dan saya percaya teman-teman banyak belajar hari ini, terutama yang bertanya. Tapi tadi kayaknya lupa, satu pertanyaan 10 franc tadi. Jangan lupa tadi yang banyak nanya itu hitung dari 10. Maka saya nggak nanya tadi. Saya kalau kali-kali itu cepat saya. Tapi ada yang saya koreksi sedikit Pak. Kalau tadi di Indonesia apa tadi anak-anak nanya nanya Google ya? Apa tadi? Google ya. Kalau di sini Pak nggak seperti itu. Anak-anak masih nanya ibunya. Karena sini ibu lebih pintar dari Google. Belum keluar dari Google, ibu itu sudah keluar. Jadi lebih pintar ibu-ibu di situ ada Google. Tepuk tangan dong ibu-ibu di sini. Karena harus lebih pintar dari Google ya. Jangan kalah sama Google. Terima kasih sekali lagi Pak. Selamat meneruskan perjalanan dan pelayanan. Saya tidak bisa membayangkan begitu banyak waktu yang Bapak berikan perhatian, dan semoga cita-cita yang tercapai. Tadi saya tertarik mendengar yang sudah siapkan untuk kematian. Ini jarang saya dengar ini. Tapi hari ini itu cukup berkesan bagi saya, karena saya juga tanpa sadar Pak saya memikirkan itu. Cuman saya tidak berani beli di San Diego. Saya tidak sanggup terus terang aja. Karena masih ada tanah di kampung. Jadi di kampung. Sekian aja. Terima kasih untuk teman-teman semua kehadirannya, dan terutama kasih dari kita.
bersyukur karena kesetiaan Tuhan kepada kami, dan kami bisa bersama-sama belajar dari firman-Mu, dari persekutuan dan pengalaman teman-teman kami. Tuhan, kiranya rahmat, damai, kasih daripada Tuhan akan memenuhi kami untuk boleh menikmati apa yang masih Tuhan izinkan, untuk merasakan apa yang masih Tuhan izinkan. Kami percaya Tuhan berdaulat, Tuhan mampu mengubah banyak hal dalam hidup kami. Tapi ketika Tuhan mengizinkan pengalaman-pengalaman ini terjadi, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada dalam jangkauan kami, dan kami selalu ada dalam jangkauan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu meneguhkan kami ketika kami pulang dari tempat ini, dan Tuhan akan memberkati semua keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.